Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih membahas tentang pentingnya menjaga atau peduli terhadap apa yang merupakan peninggalan para nabi, para mursalin, para ibadillah sholihin. Nah, di sini beliau akan membahas tentang kepedulian para khulafa ar-rasyidin akan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, muhafadhatul khulafa'ir rasyidin ala harbatin kanat 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah perhatian para khulafa ar-rasyidin terhadap sebuah tombak kecil yang dahulu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imamul Bukhari bisanadihi ila Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Zubair berkata, laqitu yawma badrin Ubaidah bin Sa'id bin al-As wa huwa mudajjajun la yura minhu illa 'ainah. Kata sahabat Zubair, aku berjumpa di hari perang Badar, berjumpa dengan Ubaidah bin Sa'id ibn al-As, wa huwa mudajjajun, dia memakai baju perang, ya, tertutup semua tubuhnya, tidak terlihat kecuali kedua matanya. Wa huwa mudajjaj, jadi bersenjata lengkap, tidak terlihat kecuali kedua matanya. Wa huwa yukna Abu Dzatil Karish, dan dia dijuluki dengan Abu Dzatil Karish. Faqala ana Abu Dzatil Karish, ia mengatakan saya adalah Abu Dzatil Karish. Lalu kata sahabat Zubair, fahamaltu alaihi bil anzati fata'antuhu fi ainihi famat. Allahu akbar. Lalu kata Zubair, aku menyerangnya dengan tombak kecil dan aku tusuk matanya hingga ia mati. Qala Hisham, fa ukhbirtu anna Zubair qala laqad wada'tu rijli alayhi thumma tamatta'tu fakana al-jahdu an naza'tuha wa qad inthana tarafaha. Hisham berkata, aku diberitahu bahwasanya Zubair berkata, sahabat Zubair berkata, aku meletakkan kakiku di atasnya, lalu aku menariknya kuat-kuat dan dengan susah payah aku bisa mencabutnya kembali, padahal ujung tombak itu sudah melengkung. Waqadin sana tarafaha. Subhanallah. Qala Urwatun, fasa'alahu iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atah. Urwah berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tombak itu darinya. Tombak yang digunakan untuk membunuh Ubaidah tadi diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Zubair memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tombak itu dipegang kembali oleh sahabat Zubair. Berarti diambil lagi oleh sahabat Zubair. Thumma talabaha Abu Bakrin fa'atahu. Lalu sahabat Abu Bakar
meminta tombak tersebut dari Zubair. Lalu Zubair pun memberikan kepadanya. Falamma qubida Abu Bakrin sa'alaha iyyahu Umar. Setelah sahabat Abu Bakar wafat, maka tombak itu kembali lagi kepada Zubair dan diminta oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ardah. Fa'atahu iyyaha. Lalu Zubair memberikan tombak tersebut pada Sayyidina Umar. Falamma qubida Umaru akhadhaha. Lalu ketika Sayyidina Umar wafat, tombak itu kembali diambil oleh sahabat Zubair. Thumma talabaha Uthman minhu fa'atahu iyyah. Kemudian setelah diambil oleh Zubair, Sayyidina Utsman meminta tombak tersebut, meminta darinya tombak tersebut, lalu sahabat Zubair memberikan padanya. Falamma qutila Utsman waqa'at 'inda Ali, 'inda ali Ali, fatalabaha Abdullah ibn Zubair fakanat 'indahu hatta qutil. Allah. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, maka tombak itu berada di tangan keluarga Sayyidina Ali. Lalu Abdullah bin Zubair memintanya hingga tombak itu berada di tangannya sampai ia terbunuh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi apa arti dari kepedulian mereka? Apa rahasia dari tombak itu? Kenapa diminta dan diminta dan diminta? Apa rahasianya? Karena tombak tersebut pernah ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti kepedulian mereka terhadap peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasilul qissati huwa anna Zubaira ta'ana Ubaidah bin Sa'id bin al-As yawma Badrin fi 'ainihi bil 'anzati faqatalah. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa sahabat Zubair telah menusuk mata Ubaidah bin Sa'id bin Al-As di hari perang Badar dengan tombak kecil itu sehingga ia terbunuh. Thumma talaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu tilkal anazata fa'ataha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tombak itu darinya. Lalu sahabat Zubair pun memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qubida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falamma qubida Sallallahu Alaihi Wasallam, akhadaha Zubair. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sahabat Zubair mengambilnya kembali. Thumma talabaha Abu Bakrin min az-Zubairi 'ariyatan fa'atahu wa baqiyat 'indahu ila an mata. Setelah itu Abu Bakar memintanya dari Az-Zubair sebagai pinjaman. Lalu ia memberikannya. Sehingga tombak itu pun berada di tangan Abu Bakar sampai beliau itu wafat. Ila an mata. Thumma raja'at ila Az-Zubairi sahibiha al-awwal. Kemudian tombak itu kembali lagi pada Zubair sebagai pemilik pertamanya. Thumma talabaha Umar min Az-Zubairi fa'atahu wa baqiyat 'indahu muddat hayatihi. Thumma raja'at ila Az-Zubairi sahibiha al-awwal. Kemudian Sayyidina Umar memintanya dari Az-Zubair, maka ia pun memberikannya sehingga tombak itu berada di tangan Sayyidina Umar sepanjang hidupnya. Lalu kembali lagi kepada Zubair sebagai pemilik pertamanya. Thumma talabaha Uthman minhu fa'atahu iyyaha. Falamma qutila Uthman waqa'at 'inda Ali fatalabaha Abdullah ibn Zubair fakanat 'indahu hatta qutil. Kemudian Sayyidina Utsman memintanya darinya, maka ia pun menyerahkannya kepada beliau. Lalu ketika Sayyidina Utsman terbunuh, tombak itu berada di sisi Sayyidina Ali. Lalu
sahabat Abdullah bin Zubair memintanya hingga tetap berada di tangannya sampai beliau terbunuh. Wa nahnu natasa'alu. Nah, di sini adalah komentar dari musannif, dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa nahnu natasa'alu limadha hadzal hirsul 'azim wal ihtimam bihadhihi al-harbati wal hirab kathiratun. Dan di sini kita pun bertanya, mengapa perhatian dan penjagaan yang begitu besar terhadap tombak kecil ini, padahal tombak-tombak yang lain itu banyak. Lalu kenapa? Wala'alla hunaka ma huwa ahsanu minha wa ajwadu. Mungkin saja ada yang lebih bagus dan lebih berkualitas dari tombak itu. Wa mimman hadzal hirs. Siapakah perhatian besar ini? Dari siapa perhatian besar ini muncul? Innahu minal khulafa'il arba'atir rasyidina al-muhtadina a'immatid din wa arkanit tauhidi wa umana'id din. Sesungguhnya perhatian ini datang dari para khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk, para imam agama, pilar tauhid dan penjaga agama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Thumma qala al-musannifu muhafazatu Umar ibn al-Khattabi ala mizabil Abbasi li'annahu wada'ahu sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah perhatian Sayyidina Umar ibn al-Khattab terhadap talang air milik Sayyidina Abbas. Kenapa? Karena talang itu diletakkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata, kana lil Abbasi mizabun ala tariqi Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas memiliki sebuah talang air yang mengarah ke jalan yang biasa dilewati oleh Sayyidina Umar. Falabisa Umaru thiyabahu yaumal jumu'ah. Lalu Sayyidina Umar memakai bajunya di hari Jumat. Wa qad kana dhubiha lil Abbasi farkhani. Dan pada saat itu untuk Al-Abbas telah disembelih 2 anak burung. Falamma wafal mizaba subba fihi min damil farkhain. Ketika Sayyidina Umar melewati talang itu, maka darah dari 2 anak burung itu dicurahkan ke talang yang ada di situ, sehingga darahnya itu mengalir dan mengenai bajunya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Fa asaba Umarah fa amara Umaru bikal'ih. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan agar talang itu dicabut, ya, karena mengganggu. Sayyidina Umar mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, tetapi ada darah yang mengalir dari talang tersebut ke baju beliau, sehingga beliau harus ganti baju lagi. Thumma raja'a fataraha thiyabahu wa labisa ghairaha. Kemudian Sayyidina Umar kembali dan melepaskan pakaiannya serta mengenakan pakaian lain. Thumma ja'a fa shalla bin nasi. Lalu beliau datang dan sholat bersama orang-orang. Fa'atahu al-Abbasu faqala wallah. Lalu Sayyidina Abbas datang pada Sayyidina Umar dan beliau berkata, wallah, demi Allah, kata Abbas, innahu lal mawdi'
alladhi wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, talang itu berada persis di tempat yang dahulu diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau dicabut? Kenapa dicabut? Padahal ini talang ini yang meletakkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar lil Abbas. Lalu Sayyidina Umar berkata pada Abbas, azamtu alaika lamma sa'adta ala dhahri hatta tada'ahu fil mawdi'i alladhi wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar berkata pada Abbas, aku membebankan sumpah kepadamu agar engkau naik ke punggungku dan memasangnya kembali di tempat yang dahulu diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala dzalika al-Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abbas melakukan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Jadi dikembalikan lagi talang air yang dicabut tersebut. Nah, kenapa? Kan mengganggu dia. Nah, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu perhatian Sayyidina Umar, kepedulian Sayyidina Umar terhadap peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudamah fi kitabih Al-Mughni. Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, faslun wala yajuzu ikhrajul mazabibi ila at-tariqil a'zami wala yajuzu ikhrajuha ila darbin nafidhin illa biizni ahlih. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan mengeluarkan talang air ke jalan yang besar, ke jalan raya, dan tidak boleh mengarahkannya ke gang yang terbuka kecuali dengan izin para penghuninya. Wa qala al-Imam Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i yajuzu ikhrajuha ila at-tariq. Boleh mengarahkan talang air ke jalan raya. Lianna ila tariq di sini ya, bukan jalan raya. Jalan biasa berarti kalau tariq. Lianna Umar radhiyallahu anhu ijtaza ala daril Abbasi wa qad nasaba mizaban ila tariq. Kenapa boleh mengarahkan talang air ke jalan? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah melewati rumah Abbas, sedangkan ia telah memasang talang ke arah jalan. Ini berarti dalilnya. Faqala al-Abbasu taqala'uhu wa qad nasabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu talang tersebut dicabut oleh Sayyidina Umar, sehingga Abbas berkata, taqala'uhu, apakah kamu mencabutnya? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan talang tersebut. Faqala wallah la nasabtahu illa ala dhahri wanhana hatta sa'ida ala dhahrihi fanasabahu intaha. Lalu Sayyidina Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan memasangnya kecuali di atas punggungku. Wallahi la nasabtahu illa ala dhahri. Demi Allah, kamu tidak akan memasangnya kecuali di atas punggungku. Wanhana hatta sa'ida ala dhahrihi fanasabahu intaha. Lalu Sayyidina Umar membungkuk hingga Abbas naik ke punggungnya dan Sayyidina Abbas memasangnya kembali. Seperti ini. Berarti ini bacaannya la nasabtahu ya. La nasabtahu illa ala dhahri.
kamu tidak akan meletakkannya lagi kecuali kamu naik di atas punggungku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini semua adalah bentuk kepedulian para sahabat, bentuk perhatian para sahabat dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.